Saudara-saudari yang terkasih, ajakan untuk melihat sesama manusia seperti melihat diri sendiri adalah standar yang sesungguhnya sudah tinggi sekali untuk kehidupan moral bersama sebagai ciptaan Allah, sebagai manusia. Dan melalui kitab Imamat, Musa menekankan atas perintah Allah kepada bangsa pilihan supaya memiliki pola pikir untuk melihat sesama sebagai seperti diri sendiri. Tetapi toh ternyata dalam kehidupan standar ini tidak dihidupi oleh semua orang, sehingga yang namanya ketimpangan sosial, yang namanya kurang baik dalam hal moral itu tetap terjadi. Perintah ini kemudian juga diyakini sebagai perintah yang sejajar dengan mengasihi Tuhan Allah melebihi segala sesuatu. Dan salah satu kritik Yesus terhadap orang-orang Farisi adalah ketika dengan alasan mengasihi Allah melebihi segala sesuatu lalu merebut hak manusia atau tidak melakukan kewajiban moral yang baik kepada manusia, Yesus tetap mengkritik itu, misalnya dengan soal persembahan yang dipakai bukan untuk mengurusi orang tua, bukan untuk mengurusi mereka yang membutuhkan, tetapi memakai alasan itu dipersembahkan kepada Allah melalui genisah. Perintah ini yang ditekankan dalam Perjanjian Lama juga mengajak kita sekalian untuk sebenarnya melihat ke kedalaman diri kita sendiri, melihat diri sendiri seperti orang lain dan melihat orang lain seperti kita sendiri. Sehingga ketika diterapkan dalam satu sisi dalam kehidupan, misalnya soal kebutuhan sandang pangan papan, yang lain pun harus kita akui membutuhkan seperti yang kita butuhkan secara dasariah. Dan disitulah kesejajaran sebagai makhluk itu dapat tercapai. Tetapi Perjanjian Baru mengajari kita tidak cukup untuk melihat ke kedalaman diri kita sendiri, sesama seperti diri kita sendiri. Tetapi Yesus mengajak kita, para murid-Nya, untuk melihat lebih secara ilahi, sesama manusia sebagai dirinya. Karena Ia adalah Allah Putra yang menjelma menjadi manusia, sehingga kemanusiaannya memiliki dimensi keilahian. Dan kepada kita, Ia mengajari supaya melihat sesama juga dengan dimensi yang rohani ini. Dimensi keilahian, sisi keilahian, bahwa setiap manusia itu sebenarnya berasal dari yang kudus, dari Allah sendiri. Ia adalah ciptaan yang kudus, maka membawa kekudusan dari Sang Pencipta. Yesus mengajari kita bahkan untuk sampai kepada hal-hal yang sangat konkret dalam kehidupan kita. Mengunjungi yang di dalam penjara, kita mengenalnya sebagai mungkin pastoral care dengan yang di rumah sakit, memberi pakaian yang telanjang, memberi tumpangan kepada orang asing, memberi makan dan minum kepada mereka yang lapar. Tindakan ini sebenarnya sangat sederhana, tetapi ketika kita mulai mengumpulkan potongan-potongan pengetahuan, informasi-informasi, lalu mengkaitkannya satu sama lain, terkadang di situ kita menjadi sering banyak pertimbangan. Setelah banyak pertimbangan, kadang kita ragu untuk melakukan sesuatu. Dan disitulah jurang pemisah dengan sesama dapat semakin lebar. Potongan-potongan pengetahuan yang kebenarannya belum tentu itu mempengaruhi kita. Maka memang langkah yang harus kita buat adalah masuk ke kedalaman diri, lalu melakukan segala sesuatu, memutuskan dengan tulus untuk melakukannya, kendatipun informasi di sana-sini itu dapat meragukan. Tetapi ketulusan karena mereka yang kita bantu atau perbuatan baik kita itu untuk menyelamatkan sesama manusia,
yang juga ingin diselamatkan oleh Kristus, rasanya dapat membawa kita kepada ketulusan. Dan di masa Prapaskah ini, puasa kita adalah atau pantang kita adalah puasa dan pantang yang ditentukan oleh diri sendiri, oleh permenungan diri, bukan oleh aturan tertentu, bukan oleh sesama kita, tetapi kita bisa memilih, dan kita memilih pantang dan puasa di masa Prapaskah ini sesuai dengan kemampuan kita melihat diri kita sendiri, tetapi juga kemampuan kita untuk melihat Kristus yang hadir dalam diri sesama kita. Mari kita mohon tuntunan dari Roh Kudus agar mengarahkan hidup kita kepada ketulusan dari apa yang kita buat di masa Prapaskah ini, khususnya pantang dan puasa, tetapi juga amal kasih. Dan semoga dengan tuntunan Roh itu kita dapat menjadi pribadi yang semakin matang secara rohani.